Ketika mendengar kata preman, apa yang terlintas di benak Anda? Seorang yang keras, ditakuti, dan sering berada di luar hukum? Tapi bagaimana jika Tuhan menggunakan seseorang dengan latar demikian untuk menjadi pahlawan bagi bangsanya? Seperti apa kisahnya? Inilah dia fakta Alkitab. Namun sebelumnya, jangan lupa like, share dan subscribe channel ini ya. Anak pelacur yang ditolak keluarganya. Yefta adalah salah satu tokoh hakim yang kehidupannya dicatat dalam kitab Hakim-Hakim, Alkitab Perjanjian Lama. Yefta, seorang pria dari Gilead, lahir dari seorang perempuan sundal. Ayahnya, Gilead, memiliki istri yang sah, dan dari hubungan itu ia memiliki anak-anak lain. Ketika anak-anak dari istri sahnya tumbuh besar, mereka mengusir Yefta dan berkata, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Hakim-Hakim 11 ayat 2. Dari awal hidupnya, Yefta hidup dalam stigma sebagai anak haram. Ia menghadapi penolakan dari keluarganya sendiri, dan menjadi pengalaman pahit dan meninggalkan luka mendalam bagi Yefta. Penolakan ini bukan hanya menyangkut warisan materi, tetapi juga identitas dan penerimaan dalam komunitas keluarga. Kejahatan Yefta. Setelah diusir oleh keluarganya, Yefta pergi ke Tanah Tob. Di sana, ia menjadi pemimpin sekelompok orang yang digambarkan sebagai orang-orang tidak berguna. Kemungkinan besar, kelompok ini terdiri dari orang-orang yang diasingkan atau melarikan diri dari hukum. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di Tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Hakim-Hakim 11 ayat 3. Meskipun Alkitab tidak secara rinci mencatat kejahatan Yefta, namun situasi ini memberi gambaran bahwa Yefta menjalani hidup yang keras di luar hukum dan norma sosial. Ia mungkin terlibat dalam kekerasan atau perampokan untuk bertahan hidup. Namun, Tuhan tidak meninggalkan Yefta dalam situasi ini. Dalam kehancurannya, Tuhan melihat potensi seorang pemimpin dan prajurit yang gagah berani. Tuhan memanggil Yefta. Pada saat Israel terdesak oleh Bani Amon, para tua-tua Gilead menyadari bahwa mereka membutuhkan seorang pemimpin yang kuat dan berpengalaman dalam peperangan. Pilihan mereka jatuh kepada Yefta, meskipun sebelumnya mereka telah mengusirnya. Ini adalah momen yang penuh ironi, karena mereka yang dahulu menolak Yefta kini memohon kepadanya untuk menyelamatkan mereka. Ketika mereka mendatangi Yefta di Tanah Tob, respon awal Yefta memperlihatkan bahwa ia tidak melupakan rasa sakit akibat pengusiran yang dialaminya. Ia bertanya dengan tegas, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku, pada waktu kamu terdesak?" Hakim-Hakim 11 ayat 7. Namun, meski terluka, Yefta tidak membiarkan kepahitan menguasai dirinya. Ia bersedia menanggapi panggilan itu setelah memastikan bahwa ia akan diangkat sebagai kepala atas seluruh Gilead jika Tuhan memberinya kemenangan. Ini menunjukkan kerendahan hati dan pengertian Yefta bahwa misinya bukan sekedar untuk balas dendam atau memulihkan kehormatannya, tetapi untuk melaksanakan kehendak Tuhan demi menyelamatkan bangsanya. Dipakai Tuhan untuk membela bangsanya. Setelah menerima panggilan dari para tua-tua Gilead, Roh Tuhan turun atas Yefta, memberinya kekuatan dan keberanian untuk memimpin bangsa Israel. Yefta memulai misinya dengan bijaksana, mencoba menyelesaikan konflik dengan Bani Amon melalui negosiasi. Ia mengirim utusan kepada Raja Bani Amon untuk mengingatkan sejarah tanah yang diperselisihkan, menjelaskan bahwa wilayah itu telah diberikan oleh Tuhan kepada Israel saat mereka keluar dari Mesir. Namun, Bani Amon menolak mendengarkan, sehingga perang tidak dapat dihindarkan. Dengan keyakinan penuh kepada Tuhan, Yefta memimpin pasukan Israel ke medan perang. Dalam pertempuran, Tuhan memberikan kemenangan besar kepada Yefta. Israel mengalahkan Bani Amon dengan telak, dan menghancurkan 20 kota mereka. Kemenangan ini menunjukkan bahwa Yefta bukan hanya seorang prajurit yang kuat, tetapi juga seorang pemimpin yang dipakai Tuhan untuk membawa pembebasan bagi bangsa Israel. Kisah Yefta adalah gambaran yang kuat tentang bagaimana Tuhan dapat menggunakan siapa saja untuk menggenapi rencananya, bahkan seseorang yang dicap sebagai preman atau orang yang tidak layak oleh masyarakat. Yefta mengajarkan kita bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan kita, dan ketaatan lebih penting daripada reputasi.
Meskipun Yefta telah hidup dalam dunia yang keras, namun Yefta menjawab panggilan Tuhan dengan keberanian. Sebagai orang percaya, kita juga dipanggil untuk melayani Tuhan, tidak peduli apapun latar belakang kita. Jika Tuhan bisa memakai Yefta, Dia juga bisa memakai kita. Tuhan melihat potensi kita, bahkan ketika dunia melihat kelemahan kita. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. 1 Korintus 1 ayat 27. Demikian fakta Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati.